Salam jumpa kembali bersama Armusa Pasaribu di Raja Wali Channel. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, kali ini pada season ini saya menindaklanjuti lanjutan season keempat di video yang lalu. Pada video yang lalu saya menjelaskan tentang grouping. Kali ini tentang grouping akan saya jabarkan secara runtun dan secara rinci. Pada season yang lalu di grouping saya mengatakan ada perkataan soft skill dan hard skill. Sekarang saya uraikan. Grouping, kenapa demikian? Seandainya kandidat tersebut memiliki kemampuan intellectual quotient yang bagus, tetapi dia tidak memiliki atau kurang memiliki faktor emotional quotient, sehingga yang bersangkutan tidak mampu memanage kepribadiannya menjadi soft skill yang baik. Sahabat, banyak orang gagal berprestasi, mengukir angan-angan pada saat dia selesai dari pendidikan S1-nya, masuk dan bekerja di perusahaan, dia orang hebat, cum laude, tetapi dia gagal di soft skill. Dia punya kelemahan di dalam emotional quotient. Nah, para atasan yang akan memberikan recommended untuk kandidat yang dipromosikan menjadi seorang leader, maka dia harus cermat di dalam yang namanya emotional quotient, tentang kepribadian kandidat leader tersebut. Mengapa? Bila kandidat tersebut memiliki kekuatan intelektual yang baik, tetapi dia punya kelemahan di dalam emotional quotient, maka saya mengatakan kehadiran kandidat tersebut bila diputuskan menjadi leader, ini akan menimbulkan trouble manajemen. Karena kalau dia memimpin satu posisi jabatan yang diberikan, dia akan memimpin struktural yang ada di bawah dia. Artinya struktural yang ada di bawah dia adalah jabatan-jabatan lain. Bila dia diberikan posisi jabatan untuk mendirect serta memanage struktural jabatan yang ada di bawah dia, bila dia memiliki kelemahan emotional quotient pada pribadinya, maka kita berarti salah melihat, salah menganalisa. Sahabat Raja Wali yang berbahagia, pada grouping kita harus melihat dua sisi faktor, yaitu faktor ekstrovert atau faktor introvert. Apakah calon kandidat ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang terbuka atau ekstrovert? Dan apakah calon kandidat yang memiliki kekuatan intellectual quotient adalah orang yang memiliki faktor introvert yang kuat? Ini harus hati-hati dan jeli. Mengapa? Kalau kita salah di dua ini, maka fungsi dan peran kehadirannya di dalam suatu posisi jabatan untuk mendirect dan memanage pasti akan menimbulkan masalah. Jadi kita harus lihat secara jeli dan secara cermat. Bila seorang kandidat leader yang kita promosikan memiliki kekuatan intelektual yang cukup dan baik, maka kita juga harus melihat kandidat leader tersebut memiliki kekuatan
emotional quotient atau kepribadian yang kuat dan hebat. Sahabat, bila kandidat leader tersebut memiliki kemampuan intellectual quotient yang kuat dan hebat, dan dia juga memiliki faktor emotional quotient yang kuat dan hebat, itu bisa kita tentukan pasti dia seorang kandidat yang memiliki faktor ekstrovert yang kuat. Karena kalau kandidat tersebut memiliki faktor ekstrovert yang kuat, berarti kandidat tersebut memiliki sifat kepribadian yang terbuka. Bila dia memiliki sifat kepribadian yang terbuka, maka sudah bisa dipastikan dia orang yang komunikatif, dia orang yang supel, dan dia orang yang humble. Tetapi tidak cukup di situ, sahabat. Dia harus memiliki kepribadian yang tegas. Karena seorang leader harus memiliki ketegasan sebagai integritas kepribadian pada posisi jabatan. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, faktor growing ini adalah faktor yang melibatkan kandidat leader yang akan dipromosi mampu memanage teamwork pada kelompok tersebut, sehingga apa yang menjadi akses yang harus dia lakukan dalam mendirect, memanage yang namanya proses kerja, memanage yang namanya sumber daya, menjadi kehandalan kepribadiannya yang disebut emotional quotient. Jika kemampuan hard skill-nya baik serta kemampuan soft skill yang menyangkut emotional quotient dari kepribadian kandidat leader tersebut juga baik, maka semua hard skill yang dimiliki oleh kandidat leader tersebut bisa menjadikan dia untuk mampu menjalankan misi-misi pekerjaannya, misi-misi program kerjanya, sehingga visi dia berpikir sebagai leader itu dilengkapi dari soft skill kepribadian kandidat leader tersebut. Sahabat Raja Wali yang berbahagia, semua telah saya uraikan. Apakah itu menjadi referensi untuk sahabat mengambil sesuatu pertimbangan-pertimbangan bila sahabat ingin melakukan promosi seorang kandidat leader pada posisi tertentu. Ingat sahabat, kita tidak mudah menelaah apa yang namanya soft skill dari seseorang. Banyak orang gagal karena dia kurang mampu memanage soft skill kepribadiannya, sehingga dia sulit berprestasi. Padahal dia memiliki hard skill yang lebih dari teman-teman dan rekan-rekan kerjanya. Untuk itu, bila kita ingin melakukan promosi pada satu kandidat leader, berhati-hati melihat dua sisi yang sudah saya jelaskan. Sahabat, ada yang ingin saya katakan. Apa yang kita harapkan pada seorang nahkoda untuk masa yang akan datang adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita analisa untuk kita putuskan hari ini sebagai orang yang mampu, yang tepat, yang pasti memiliki self-confident kepribadian dari kandidat tersebut adalah
keputusan yang kita ambil hari ini gambaran masa yang akan datang. Dia adalah orang yang tepat pada sasaran keputusan yang kita letakkan permanen di dalam satu kebijakan organisasi maupun kebijakan manajemen. Ambillah satu keputusan dari sesuatu keyakinan yang tidak terlepas dari diri kita sebagai seorang atasan, sebagai seorang pemimpin, dengan menggunakan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Sahabat, saya ingin menyampaikan satu moto sebelum saya mengakhiri season yang kelima ini, bahwa hidup ini adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita putuskan di dalam akal dan pikiran kita. Artinya, hidup ini merupakan apa yang kita putuskan melalui akal dan pikiran kita. Itulah gambaran jalan yang kita tuju. Berarti kita bisa menggambarkan suatu mimpi yang besar di dalam seorang pemimpin atau seorang kandidat leader yang akan menakodai satu organisasi pada satu manajemen. Dia adalah orang yang kita putuskan dengan dasar yang kita yakini dari 3 faktor yang saya sebutkan, sehingga apa yang kita putuskan menjadi mata rantai untuk kepentingan struktural organisasi dan manajemen yang akan dinahkodai oleh kandidat leader tersebut. Sahabat, masih ada satu season lagi, yaitu tentang faktual. Di dalam faktual, nanti saya akan mengulas apa itu yang namanya pertimbangan loyalitas dan apa itu yang namanya pertimbangan dedikasi untuk keputusan yang konkret menjadi satu landasan fundamental dalam mengambil langkah bagaimana mengupgrade kekurangan dari satu sisi calon kandidat dan bagaimana mengupgrade satu kelemahan dari sisi seorang kandidat. Kita akan bahas di season berikutnya. Demikian sahabat, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Armosa Pasaribu di Raja Wali Channel. Come back, be with me. I just wanna be